Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan dari mereka. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Dengan bertambahnya umur kita, semoga Allah memberikan keberkahan pada kita. Semoga kita dalam melangkah semakin berhati-hati. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga, musibah aputek uteke. Sahabat Pusaka Jawa, sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, sehingga mendapatkan satu kesemangatan ketika menjalani hidup. Orang kalau sakit kan gak enak, sahabat Pusaka Jawa. Sebanyak apapun uang yang dia punya, kalau sakit itu ya tidak bisa apa-apa, tidak bisa menikmati ya. Dan semoga juga sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit mendapatkan ganjaran pahala karena telah sabar dalam cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, di sela-sela kesibukan saya Allah memberikan kesemangatan kepada saya untuk membuat YouTube ya. Kali ini saya akan membabar satu bilah senjata ya, yang menurut saya ini bukan dari Nusantara kalau dari segi modelnya ya. Artinya begini, tidak cuman Tosan Aji yang ada di Nusantara saja yang di Pusaka Jawa Official ini dibahas, tapi juga peninggalan-peninggalan yang lama, barang-barang antikan yang dari mancanegara itu pun tidak masalah selama tidak melenceng dari koridor yang ada Pusaka Jawa Official. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah menurut saya adalah golok ya. Menurut saya adalah golok, dan golok juga kan berfungsi adalah untuk pertama untuk survive, agar untuk menjaga diri ya. Bisa juga untuk mencari makan, membantu orang dalam kehidupan sehari-hari, juga untuk ekspansi ketika berperang untuk mengalahkan lawan seperti itu. Nah, kali ini yang akan saya babar adalah golok-golok mungkin dari daratan Cina ya. Kita ambil bilah pusakanya. Nah, ini cukup panjang, memakai landaian, karena saya lihat di beberapa film kolosal Cina kadang juga dipakai panjang seperti ini ya, panjang seperti ini. Ini kayunya, landaiannya ini adalah dari galih asem. Kemudian ini juga ada apa ini, hiasan, aduh saya namanya lupa. Kemudian ini di sini ya, di bagian sini ada satu penahan ya. Kalau kita lihat dari sini, fungsinya ini adalah untuk penahan ketika terjadi benturan antar senjata. Des ke sini, turun ke hadang sini, tidak sampai ke tangan. Untuk menyelamatkan di sini juga sama. Des ke sini juga turun, mentok di sini, des ke hadang di sini, tidak sampai ke tangan. Seperti itu. Artinya buat pelindung. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita buka bilahnya. Kalau kita lihat bilahnya, ini bilahnya cukup antik, seperti mungkin orang bisa bilang seperti kudi ya, tapi ini tidak. Di sini ada lubang 3, biasanya ini ada semacam cincin di sini. Ya, kita sering lihat di kerajaan-kerajaan Cina, di film-film Cina, itu di sini dibuatkan cincin nempel di sini, tapi di sini cincinnya sudah tidak ada. Seperti itu ya. Kemudian ini bisa saja dulunya goloknya pendek ya, bisa saja pendek seperti ini
ya kan? Pendek seperti ini, bisa saja juga panjang, karena kita sering lihat dipakai dua-duanya, tergantung si pemiliknya. Dia lihai untuk yang panjang seperti ini. Kalau seperti ini kan jangkauan untuk menyerang lawan lebih jauh, ya kan? Jangkauan untuk menyerang lawan lebih jauh, dan ini besinya membatu sahabat pusaka Jawa. Bopeng-bopengnya pun korosinya korosi alami, bukan korosi buatan yang ditaruh di cairan kimia yang akhirnya bopeng-bopeng berlubang-berlubang seperti itu. Tapi ini bukan, ini korosinya alami dan besinya ini membatu. Kita ketahui kerajaan di Nusantara sudah melakukan hubungan multilateral maupun hubungan bilateral antar kerajaan ataupun antar negara, baik dalam Nusantara maupun di luar Nusantara. Seperti mungkin kayak orang dulu dengan India sudah melakukan, sehingga terjadi penyebaran agama Hindu di wilayah Nusantara. Karena kita ketahui Hindu sendiri kan berasalnya dari India. Kerajaan-kerajaan kita terdahulu kan kita tahu ya, yang di Sriwijaya sana, Tarumanegara, ya, kemudian Mojopahit dulu agamanya apa. Terus kemudian juga dari Cina. Kita ketahui sejarah Cina bahkan memberikan catatan dulu waktu zaman kerajaan Mojopahit, ada siapa yang namanya bikin catatan bahwa orang-orang Mojopahit itu enggak anak kecil, enggak orang tua itu memegang keris, ya, memegang pusaka, menyelipkan di sini. Anak kecil pun dipegangin. Ada tulisannya seperti itu. Jadi mereka sudah melakukan apa ya, kunjungan ke Nusantara, bahkan melakukan hubungan yang baik, bahkan sampai hubungan yang tidak baik, yaitu melakukan ekspansi, ya, ekspansi penyerangan, perluasan wilayah pada saat itu di Singosari, ya, Singosari. Terus awal-awal pembentukan kerajaan Mojopahit, ya, itu terjadi peperangan yang besar yang akhirnya dimanfaatkan oleh Raden Wijaya dengan dengan menggunakan bala tentara dari Cina, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari besinya, ya, besinya yang membatu, kemudian ini sepertinya kalau diwarangi ini cuman ada dua, antara besi dan baja, tidak berpamor ini. Mungkin ini adalah kelengan, ya, kalau diwarangi pun hitam. Ada yang bilang kelengan itu wono ayu, ada yang bilang pengawak wojo, seperti itu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari tekstur besinya, ya, ini hampir seperti tekstur besi untuk zaman-zaman Singosari, sahabat pusaka Jawa, ya, yang sudah membatu dan bopeng-bopeng. Tapi untuk kebenarannya ya wallahu a'lam bisawab, karena di sini kan ini tergolong tergolong barang langka juga, ya. Ini mungkin kalau untuk orang-orang Tionghoa akan lebih senang karena ini antik, lama, bahannya bahan lama, dan ini mungkin bisa umurnya, kalau umurnya era Majapahit aja, Majapahit berdiri tahun berapa? 1400-an, ya. 1400-an, ya, sekarang sudah 600 tahun. Seperti itu. Nah, ini contohnya sahabat pusaka Jawa. Ini perlu dilestarikan. Mungkin cocok untuk orang-orang yang suka antikan. Nah, kita ketahui kan orang-orang Tosan Aji itu kan terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang suka dengan antikannya saja, ini lebih masuk. Ya, artinya sebagai pelengkap koleksi. Ya, kita bisa bicara sejarah, kita bicara tentang sejarah Cina dan Nusantara tidak bisa dipisahkan, karena raja-raja Jawa pun sudah bercampur dengan darah Indo-Cina. Bahasanya campuran Cina lah, ya. Contoh Raden Patah itu kan nama Cinanya Jinbun, bapaknya kan dari Brawijaya kan, Raja Mojopahit, menikah selir dengan selir yang dari Campa, kemudian melahirkanlah itu Raden Patah Jinbun, itu nama Cina Jinbun. Banyak
Banyak tokoh-tokoh besar di Nusantara yang mempunyai darah-darah campuran. Makanya untuk Nusantara sendiri dengan Cina itu sudah bercampur dari dulu, sahabat pusaka, tidak dapat dipisahkan. Seperti sejarahnya maupun juga orangnya. Oke ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, karena ini tidak berpamor dan juga ini merupakan satu peninggalan dari leluhur, ini termasuk temuan, ya kita pelihara ya. Tentunya mempunyai nilai ekonomi juga, tidak asal-asalan. Karena apa, sahabat pusaka Jawa? Barang antik itu tidak cuman hanya dilihat dari sisi isoteri dalamnya, tapi juga sisi luarnya. Ya. Barang antik akan bernilai mahal ketika tepat pada orang yang sangat mencintainya. Tapi akan menjadi sampah untuk orang-orang yang tidak mencintainya. Nah, orang-orang yang suka dengan sejarah pasti akan senang dengan seperti ini, karena ini tergolong barang yang langka. Ya, apalagi kalau untuk memenuhi koleksi yang ada, pedang-pedang, contoh pedang Nusantara sudah banyak. Kita ketahui pedang golok pun banyak. Nah, kalau kita lihat dari penampakannya ini kan di depan sini, ini kan lebih tebal dan lebih berat. Berarti ini untuk tebas. Karena ada yang depannya runcing, itu kan biasanya untuk menusuk. Nah, biasanya untuk yang tebas-tebas begini dibutuhkan orang yang badannya kekar. Ketika menebas ke tangan pun tangannya putus, ketika menebas ke leher pun lehernya selesai. Seperti itu. Ya, jadi ini tentunya kemungkinan dulu dipakai oleh orang-orang yang berbadan besar dan mempunyai satu kekuatan yang besar, karena untuk menggunakan ini harus lumayan berat. Ya, jadi entah itu dengan memakai landaian ataupun dengan pegangan tangan yang pendek seperti itu. Oke, sahabat pusaka Jawa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan sedikit tambahan ilmu, bahwasanya Nusantara ini berdiri sudah ada dulu, juga sudah saling berhubungan dengan negara-negara yang lain atau kerajaan-kerajaan yang lain. Bahkan raja-raja di Nusantara sudah banyak bercampur. Artinya tidak murni bangsa Nusantara, sudah bercampur dengan negara-negara yang lain, kerajaan-kerajaan seperti halnya Raden Patah yang ibunya adalah orang Campak. Campak sekarang mungkin Thailand ya. Cantik, orang Cina mungkin ya, seperti itu. Thailand ya seperti Cina seperti itulah. Nah, oke sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika sahabat pusaka Jawa mau request dapur, silakan request, komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafkan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya kepada milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.